Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Zahratul Kisti Dan saya Alfiana Putri. Kami dari kelas 5C Perbankan Syariah, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kami membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi moneter Dan kebangsaan dan Kerama. kebangsaan Kerama. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas uang. Siapa sih yang nggak tahu uang? Oke, selanjutnya, semua aspek kehidupan manusia dalam peradaban modern saat ini tidak terlepas dan ditopang sepenuhnya oleh uang. Dalam sistem ekonomi, keberadaan uang merupakan hasil inovasi besar dalam evolusi perekonomian dunia. Sebagai salah satu bagian variabel paling penting dalam perekonomian, maka posisi uang dipandang sangat strategis fungsinya di dalam sebuah bingkai sistem ekonomi dan sulit untuk diganti dengan variabel lain. Oleh karena itu, uang merupakan bagian suatu fungsi yang terintegrasi dalam suatu perekonomian serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem ekonomi modern. Uang merupakan salah satu hal penting dalam kegiatan perekonomian di seluruh dunia. Uang adalah seperangkat aset dan perekonomian yang digunakan seseorang secara rutin untuk membeli barang atau jasa dari orang lain. Salah satu fungsi uang adalah sebagai alat tukar. Uang muncul menggantikan sistem perdagangan barter yang dianut masyarakat sebelum era modern. Mata uang umumnya akan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dalam wilayah tertentu. Sebagai contoh, mata uang rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Pertukaran dua mata uang yang berbeda disebut kurs atau nilai tukar. Sejarah uang. Uang adalah alat pembayaran transaksi yang menjadi tolak ukur harta atau nilai suatu barang dan jasa. Sebelum adanya uang, manusia telah melewati masa mandiri atau sebelum barter, yaitu harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemudian melalui masa barter atau pertukaran, menggunakan uang komoditas hingga mengenal uang sebagai alat pembayaran yang sah. Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradaban manusia semakin maju, kegiatan dan interaksi manusia pun juga bertambah. Pada saat ini muncul ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Muncullah kegiatan bercocok tanam dan berkembang lagi sejak saat itu. Manusia mulai menggunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Terjadilah tukar-menukar kebutuhan dengan cara barter, kemudian periode ini disebut zaman barter. Nah, selanjutnya adalah pengertian uang. Uang merupakan suatu benda dengan satuan hitung tertentu yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam berbagai transaksi dan berlaku di dalam wilayah tertentu. Uang diciptakan dengan tujuan untuk dapat melancarkan kegiatan tukar-menukar barang dan perdagangan. Dalam ilmu ekonomi tradisional, uang didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar dapat berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Uang menurut para ahli. Menurut KBBI, mendefinisikan uang ialah alat tukar atau standar pengukuran nilai atau kesatuan hitung yang sah dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam yang dicetak dalam bentuk dan gambar tertentu. Selanjutnya, peranan dan fungsi uang. Sejak ratusan tahun yang lalu, masyarakat telah menyadari bahwa uang sangat penting peranannya dalam melancarkan kegiatan perdagangan. Tanpa uang, kegiatan perdagangan menjadi sangat terbatas dan pengkhususan tidak dapat berkembang. Keadaan seperti ini akan membatasi perkembangan ekonomi yang dapat dicapai. Peranan uang yang sangat penting ini dapat dengan nyata dilihat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi pada saat perdagangan yang dijalankan secara barter. Pada awal penggunaannya, fungsi uang yang paling utama adalah sebagai alat tukar, tetapi dengan semakin berkembangnya kehidupan masyarakat, fungsi uang pun mengalami perkembangan. Nah, uang tidak hanya sebagai alat tukar, tetapi sebagai alat penyimpan, standar nilai, dan standar pembayaran di masa mendatang. Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan jasa, dan juga untuk menghindarkan perdagangan secara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang yang dibedakan menjadi 3, yaitu fungsi primer, fungsi sekunder, dan fungsi dinamis. Nah, selanjutnya ada fungsi asli atau fungsi primer. Fungsi asli atau primer uang ada beberapa, yaitu uang berfungsi sebagai alat tukar, medium of exchange yang dapat mempermudah pertukaran.
Yang kedua, uang juga berfungsi sebagai satuan hitung, karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan. Dan yang ketiga, selain itu, uang juga sebagai alat penyimpan. Selanjutnya, fungsi turunan atau fungsi sekunder. Selain ketiga hal tersebut, uang juga memiliki fungsi yang lain yang disebut sebagai fungsi turunan atau fungsi sekunder. Fungsi turunan atau fungsi sekunder itu antara lain adalah satu, sebagai uang sebagai alat pembayaran yang sah. Kedua, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Tiga, uang sebagai alat pemindah kekayaan, dan uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Nah, selanjutnya ada fungsi dinamis. Nah, uang dapat menentukan kegiatan perekonomian, terutama dalam kegiatan moneter dan fiskal, di mana kebijakan yang dapat ditempuh oleh suatu negara maupun oleh seseorang kadang-kadang dipengaruhi oleh beredarnya uang di masyarakat. Fungsi nilai uang antara lain yaitu nilai nominal. Nilai nominal adalah nilai yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada mata uang. Yang kedua, nilai intristik, yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang. Yang ketiga, nilai real atau nilai tukar uang. Nilai uang untuk dapat diukur dengan daya beli atau kemampuan uang tersebut untuk membeli berbagai barang dan jasa dengan harga yang berlaku. Selanjutnya ada kriteria uang. Kriteria uang, beberapa persyaratan dan tujuannya adalah agar sesuatu yang dianggap uang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat dan dapat digunakan sebagai alat tukar menukar oleh si pemiliknya. Artinya bahwa sesuatu yang dianggap uang harus memiliki beberapa kriteria sehingga dapat diakui sebagai uang. Kriteria sesuatu agar dapat dikatakan sebagai uang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama itu adanya jaminan. Yang kedua, disukai umum. Yang ketiga, nilai yang stabil. Yang keempat, mudah disimpan, mudah dibawa, dan tidak mudah rusak. Nah, selanjutnya ada nilai uang. Nilai uang adalah jumlah barang dan jasa yang diterima sebagai pengganti suatu kesatuan yang diserahkan. Dengan kata lain, uang adalah tenaga beli. Dengan demikian, yang dimaksud dengan nilai uang Rp1.000 adalah jumlah barang atas jasa yang diterima dari penjual sebagai pengganti dari uang tersebut. Nah, nilai uang di uang itu ada beberapa nilai yang diantaranya ada nilai internal dan nilai eksternal. Nilai uang internal yaitu tenaga beli uang yang dinyatakan dalam jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara itu sendiri yang dapat ditukarkannya. Nilai uang eksternal yaitu harga mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam mata uang negara lain, falas atau devisa yang sering disebut kurs atau mata uang asing. Selanjutnya, perubahan nilai uang dan kurs. Yang pertama itu nilai uang naik. Nilai uang dikatakan naik apabila dengan sejumlah uang yang tetap atau kurang akan diperoleh barang yang sejenis lebih banyak dari barang yang semula. Kedua, nilai uang merosot. Nilai uang dikatakan merosot apabila dengan sejumlah uang yang tetap atau lebih banyak akan diperoleh barang yang sejenis lebih sedikit dari barang yang diperoleh semula. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi nilai uang dari segi ekonomi. Ada jumlah uang peredaran. Apabila jumlah uang di peredaran melebihi kebutuhan masyarakat akan uang, maka nilai uang akan merosot dan akan terjadi inflasi. Apabila terjadi keadaan yang sebaliknya, nilai uang akan terjadi deflasi. Selanjutnya ada jumlah tabungan dan investasi. Apabila jumlah tabungan bertambah, jumlah uang di peredaran berkurang, maka nilai uang akan naik. Tetapi apabila jumlah investasi bertambah, berarti jumlah uang di peredaran juga bertambah. Selanjutnya jumlah ekspor dan impor. Apabila jumlah ekspor meningkat, misalnya ekspor ke Amerika Serikat, maka penerimaan dolar Amerika Serikat bertambah. Dolar tersebut pasti akan diturunkan dengan rupiah. Berarti penawaran dolar bertambah, maka nilai dolar menurun. Selanjutnya ada jenis-jenis uang. Berdasarkan jenisnya, uang dibagi menjadi dua, yaitu mata uang dan uang giral. Mata uang adalah instrumen pembayaran yang sah dan harus digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. Sedangkan uang giral adalah uang yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk setoran atau deposito dan dapat ditarik sesuai kebutuhan, misalnya seperti cek. Uang berdasarkan dengan bahan pembuatannya. Pertama ada uang logam. Contoh uang logam, apa kelihatan? Kenapa uang dipilih? Kenapa uang terbuat dari logam?
dipilih menggunakan logam karena bisa bertahan lama. Pada awalnya, penampilannya dibuat dengan emas atau perak. Semakin tinggi level, semakin tinggi kekuatan penukaran. Dengan begitu, uang seperti ini memiliki 3 nilai. Yang pertama ada nilai intristik, yang kedua nilai nominal, dan yang ketiga nilai tukar. Selanjutnya itu ada uang kertas. Contoh uang kertas tuh yang uang yang kayak gini. Terus jenis uang ini tuh hanya memiliki nilai nominal dan nilai tukar yang tinggi, sedangkan nilai intristiknya itu nggak ada. Demikian juga saat ini, koin dibuat dengan logam biasa sehingga nilai intristiknya tidak sebanding dengan nilai nominalnya. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan tentang ekonomi moneter. Semoga dapat menambah wawasan kita semua tentang ekonomi moneter. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.